Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindoan menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan status tersangka kepada mantan Wakil Presiden Budiono dinilai cacat hukum. Menurutnya, keputusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan dengan koridor hukum yang ada. Menurut Jansen, pengadilan tidak dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, melainkan hanya terpidana. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, KPK maupun kejaksaan dan bukan dari pengadilan. Dirinya juga mengatakan bahwa KPK yang merupakan lembaga independen tidak dapat dipengaruhi siapapun, termasuk pengadilan. Sementara itu, pakar hukum pidana Yenti Garnasi mengatakan KPK tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dari keputusan pra-peradilan. Terlebih, kasus tersebut belum masuk ke ranah KPK. Dirinya menambahkan jika KPK akan melakukan penyelidikan terhadap kasus Senturi dapat dilakukan tanpa harus adanya keputusan dari pengadilan, namun karena semangat dalam upaya mengungkap kasus Senturi tersebut. Bagi kita masyarakat ingin tuntas tentang Senturi ini, termasuk tuntas terhadap nama-nama yang sudah disebutkan itu sekarang sebetulnya statusnya apa gitu kan? Karena dalam surat putusan jelas statusnya disebutkan bahwa Budi Mulya itu dipidana bukan sendiri, bersama-sama. Tetapi yang bersama ini belum pernah diperiksa sebagai kemudian tersangka kan tidak pernah gitu kan, tidak pernah jadi tersangka. Menurut saya pribadi ya, karena kita tidak bisa menempatkan putusan pra-peradilan PN Jakarta Selatan ini di dalam kelompok pranata hukum manapun, buat saya ini cacat sebenarnya. Jadi putusan jenis yang cacat. Kalau saya ya, ini cacat hukum putusan ini. Itu. Pertanyaannya sekarang kalau cacat ya, itu masih perlu kita jalankan atau enggak? Kan cacat ini. Hukum itu sendiri kan harusnya memperbaiki yang cacat kan. Ini hukumnya sendiri cacat. Dampaknya luas kan. Tapi kita tentu harus hati-hati dalam melaksanakan membangun e-governance kita. Rambu-rambunya harus mantap. Ya, kembali bersama kami, pemirsa, langsung saya minta ke Mas Roy untuk menanggapinya. Karena Pak Budiono sendiri dalam beberapa saat mengatakan ya cukup pasrah menyerahkan kepada KPK untuk masalah kasus ini, yang katanya harus ini kenapa Pak Budiono ini tidak kemudian disangkakan gitu, menjadi tersangka. Silahkan. Ya, saya kira jawaban dari Pak Budiono sudah clear juga. Ya, beliau menyerahkan proses ini kepada proses hukum. Dan kalau dari Partai Demokrat itu clear juga ketika pansus Senturi waktu itu, sikap kami adalah memang ada temuan terhadap kasus Senturi ini, ya. Jadi waktu itu Partai Demokrat mengatakan merger 3 bank itu ada pelanggaran, tetapi bailoutnya benar waktu itu. Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan itu, meskipun beberapa partai lain menyatakan melanggar. Kemudian aliran dana yang jelas clear, tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat. Mungkin agak beda kasusnya dengan IKTP ya. IKTP itu ada yang sudah terdakwa yang mengaku itu di-store untuk kongres partai tertentu, ya. Nah itu bisa dijerat dengan undang-undang parpol itu, ya gitu. Nah tapi kalau itu clear, kemudian penanggung jawab waktu itu wakil kami di pansus mengatakan memang direksi Bank Senturi. Tetapi artinya kalau sekarang ada perkembangan, ya biarkan hukum menjalankan prosesnya dengan baik. Dan KPK sendiri saya kira kita sudah sering dengar statement dari KPK sekarang menyatakan akan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kalau perlu berkonsultasi minta fatwa dari MA, ya apakah itu memang bisa dijalankan atau enggak. Tapi kalau saya dikatakan ada cacat hukum dan segala macam. Ya, pendapat hukum itu kan biasa. Ada 5 pakar hukum, pendapatnya bisa 5 juga, gitu kan. Jadi saya bukan ahli hukum, ya Pak. Jadi artinya saya hanya melihat bahwa dalam kasus ini Partai Demokrat clear. Insya Allah kami justru hanya bisa mendoakan semoga Pak Budiono tabah. Ya, secara pribadi saya mengenal beliau, ya. Dan artinya dosen saya juga beliau itu, ya. Jadi artinya kalau memang akan menjalankan ini, mungkin selaku ibaratnya prajurit gitu ya dalam sebuah pasukan, ya, karena beliau dulu adalah gubernur BI, ya gitu. Jadi artinya kan menyatakan kalau ada anak buahnya yang bersalah atau disalahkan,
tentu komandan itu harus bertanggung jawab. Iya. Jadi saya kira sah-sah saja kalau ada sekarang pendapat begitu. Perkara pendapat hukum nanti biarkanlah itu berbelit dan biarkanlah KPK yang kemudian meneruskan. Tapi kami pun setuju bahwa memang kalau ada satu proses, ada kasus itu harus diteruskan sedetail-detailnya, dibuka seluas-luasnya. Kalau perlu tidak hanya berhenti sampai di situ. Penanggung jawab keuangan waktu itu siapa, dan kemudian bisa clear apa yang terjadi sebenarnya dengan peristiwa bailout itu. Jadi sampai ke tingkat atas begitu ya, pimpinannya begitu. Iya. Oke, baik, ini menarik tadi yang juga dikatakan oleh Pak Yasin gitu mengenai Senturi dan juga statementnya dari Pak Budiono gitu di beberapa media yang mengatakan bahwa ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis gitu. Nah ini sebagai ahli ekonomi gitu ya, artinya sejauh mana sih Pak Rizaldi melihatnya, apakah memang sebuah Bank Senturi ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyelamatkan kondisi ekonomi saat itu? Saya pertama soal keputusan pengadilan. Itu di luar itu kasus ini kriminal kok. Sederhana, jadi harus ada yang tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah harus dilihat konteksnya. Sebelumnya itu Budiono ngadep ketua KPK. Si Antasari minta izin untuk membail out Bank Indover 5 triliun lebih dengan alasan ece-ece bahwa kalau tidak di bail out kepercayaan turun, macam-macam lah, mengganggu investasi. Ternyata ditutup sama Belanda nggak ada apa-apa. Jadi itu alasannya aja ece-ece. Diancam, ditangkap sama Antasari, Bapak bail out Bank Indover, besok Bapak saya tangkap. Akhirnya batal. Dicarilah calon ember bocor lain, yaitu Senturi. Nah, yang kedua, alasan yang diberikan sistemik. Emang rakyat Indonesia bodoh apa? Bank Senturi itu bank kecil. Interaksinya dengan bank-bank lain relatif juga kecil. Nasabah yang naruh uang itu di situ juga terbatas. Ya, jadi argumen sistemik ini kembali ecek-ecek dan ngada-ngada. Ya, kemudian dikaitkan dengan krisis 2008. Itu lain lagi konteksnya, penyebabnya, faktornya, ya. Artinya memang keputusan yang diambil saat itu tadi dengan alasan yang dibuat-buat gitu, dicari-cari. Alasan yang dibuat-buat, dicari-cari, ditutup Bank Senturi juga nggak ada dampaknya, kecil. Yang penting pemilik dana pihak ketiga dibayar duitnya total 2 triliun, nggak 6,7. Selesai gitu lah. Nah, sebagai contoh, waktu saya Menko Perekonomian zaman Gus Dur, Bank BII 8-9 kali lebih besar dari Bank Senturi. Interaksinya dengan bank lain, linkage-nya juga banyak. Dan bank itu diras ratusan miliar, macam-macam. Pilihannya pada waktu itu, satu, di bail out lagi, ya saya dapat rekomendasi Bank Dunia bail out, atau dilikuidasi. Kalau di bail out sekitar 5,5 triliun, kalau misalnya ditutup 6 triliun. Lah Rizal Ramli dari dulu menolak bail out bank, masa saya tanda tangan bail out? Akhirnya kami cari jalan, kami minta Bank Mandiri take over Bank BII, sehingga ada umbrella of confidence. Kami ganti manajemennya. Kemudian begitu ada diambil alih oleh Bank Mandiri, nasabah yang lama percaya nggak mungkin kolaps ini bank, karena ada payungnya. Di belakangnya ini bank Departemen Keuangan. Akhirnya dalam 2 bulan duitnya balik lagi. Kami nyelamatin Bank BII tanpa duit sepeser pun. Jadi waktu lihat kasus Bank Senturi, ini kan bank kecil, kok jadi harus begini, begitu, sistematis, itu bohong semua. Ya, saya minta Pak Budiono kalau perlu debat ilmiah sama saya di forum umum, yang ngasih-ngasih argumen sistemik, apa segala macam itu. Karena itu ngibul gitu loh. Nah, cuman saya nggak bisa terima bawahan 2 meninggal karena stres. 1 masuk penjara. Pimpinan masih bisa ketawa-ketawa. Dan yang kedua, kalaupun dibilang ada tekanan, ada permintaan dari siapalah supaya diselamatkan ini bank. Budiono itu gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia independen. Dia berhak menolak. Saya nggak mau selamatkan.
kita tutup aja, so what gitu. Kecuali dia ada kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Yaitu apa analisisnya? Graduation, gratifikasi. Nah, habis itu Budiono jadi wapres. Dia tidak masuk dari satupun nama 9 calon wapres. Ya, jadi dia punya motif personal. Sama juga dengan kasus Bank Indonesia sebelumnya. Ya, itu juga punya motif personal kan, kasus Bank Bali. Karena gubernur yang ada dijanjiin, nanti kalau kamu keluarin duit Bank Bali, kami akan angkat lagi kamu jadi gubernur. Jadi ada personal motive. Nah, jawaban ini cuman fabrication of reason. Ya, fabrikasi dari alasan. Saya minta dah siapa yang mau bela-belain kasus ini, debat terbuka sama Ridha Ramli, kita keluarin semua angka datanya, termasuk bahwa alasan bahwa ini sistemik ini bohong besar. Terima kasih. Ya, baik. Mau tanggapi dulu, Pak Yasin. Ya. Tapi saya seneng Demokrat tadi, silahkan hukum dilaksana ke. Ya memang. Salut. Ya, kalau saya menanggapi begini. Jadi kalau ada bukti baru, itu kan hukum itu ya harus, proses hukum harus ditindaklanjuti. Bisa saja kan merupakan pintu ini. Dari pintu untuk mendobrak kembali kebobrokan dari sistem yang lama. Artinya yang merekayasa seakan-akan ini berdampak sistemik, ternyata tidak. Ini kan akan nanti kan banyak pendapat para ahli yang mungkin juga akan dimintai apa itu namanya, informasi atau keterangan dari KPK sebagai ahli kan nanti. Nah, untuk bisa memenuhi dari sisi hukumnya itu, dari KUHP 184-nya terpenuhi bahwa untuk menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup itu dimulai dari situ. Jadi pengembangannya. Jadi yang sekarang misalnya Pak Budi Mulya, kan bisa diundang lagi di cari KPK. Lagi keterangan yang keterangannya. Apakah hanya Anda sendiri yang menerima suap, misalnya kan seperti itu. Jadi kalau kebijakan saja tanpa suap itu memang sulit. Tapi kalau sudah ada kickback semacam ini, yang dari Bank Senturi lihat itu, kan bisa saja kemungkinan yang lain-lain juga menerima itu. Ini kan tetap mengedepankan apa yang disebut dengan apa itu namanya, presumption of innocence. Tapi kan KPK bisa mengembangkan itu sebagai proaktif investigasinya kan seperti itu. Pada saat saat pengawasan di Direktorat Pengawasan di BI ya, di bidang 6, di bidang pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah itu semula menolak itu. FICP juga ditolak. Tapi setelah adanya rapat yang dipimpin oleh Ibu Miranda, itu menjadi berubah. Jadi ada disposisi yang dijawab oleh Bu Siti Fajriah, demikian juga yang dijawab oleh Pak Zainal Abidin sebagai salah satu direkturnya itu. Nah, yang semula menolak gagah nih Pak Zainal kan pada akhirnya kan juga berubah bahwa menyepakati bahwa bank ini berbahaya, berisiko domino atau domino effect tadi, berdampak sistemik tadi. Nah, pada saat pemeriksaan akan dilanjutkan kan sudah stroke Bu Siti Fajriah itu. Jadi terhambatnya dari pengembangan kasus itu ya karena ada yang sakit, ada yang meninggal dan lain sebagainya itu Pak Budi Rohyadi pada waktu itu. Artinya jadi begitu, artinya tetap begini. Gantung atau bagaimana sebenarnya? Artinya kalau memang dianggap bahwa ini di luar pra-peradilannya adalah di luar lingkup yang sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, perluasannya kan satu saja, yakni pemeriksaan di samping penggeledahan, di samping penetapan tersangka. Penetapan tersangka saja, tidak meliputi seperti yang terjadi di akhir ini. Terlepas dari itu, terlepas dari hasil pra-peradilan, karena sudah menjadi domain publik yang saya sampaikan tadi, ya kasus korupsi yang menjadi hiruk pikuk nasional, ya KPK harus melakukan langkah hukum untuk bisa menemukan bukti-bukti yang baru, sehingga pemeriksaan harus segera dimulai untuk menjawab pada hiruk pikuk yang terjadi di publik ini. Saya kira akan menimbulkan public trust yang tinggi terhadap KPK kalau ini. Bukan semata memuaskan kepentingan. Ya, yang apabila salah ya ditetapkan salah, apabila yang tidak salah ya sesuai dengan ketentuan. Apa yang ada bukti-buktinya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali di Saling Silang usai pariwara. Tetaplah bersama kami.